ketika kita melihat sepertinya penyimpangan seksual itu lebih parah daripada dosa yang saya lakukan. Ya saya cuma berbohong lah. Saya nggak sampai menyimpang seksual. Dosa tetap dosa. Tidak ada di mata Tuhan dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan, tidak. Noda itu tetap noda. Mau noda besar, mau noda kecil tetap adalah noda. Perkembangan LGBT di Indonesia udah sangat tinggi sekali perkembangannya. Dan dia bilang yang harus bertanggung jawab atau yang salah dalam hal ini adalah pemerintah. Karena tidak ada undang-undang yang baik untuk menjerat kaum LGBT ini, bro. Dia berada di dalam kesadaran penuh pada pribadinya sendiri. Dia tidak merasakan menjadi orang yang mengalami hasrat penyimpangan seksual. Jadi dia bisa gampang, dengan mudahnya, dia bicara buat hukum ini, hukum mereka. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon kembali akan berdiskusi, Bapak Ibu. Tapi hari ini kami tidak akan mengomentari video seperti biasanya. Hari ini kami akan berdiskusi tentang sebuah hal yang sempat ramai beberapa hari lalu, karena itu dipodcastkan oleh Deddy Corbuzier pada saat itu. Bapak Ibu, dia mewawancarai orang yang LGBT dan itu sempat ramai, Bapak Ibu. Dan hari ini dari keramaian itu, Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanya kepada Gideon bagaimana Alkitab melihat hal tersebut, yaitu tentang LGBT. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita akan berdiskusi dengan Dion pada hari ini. Halo, bro. Ya bro, saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk hari ini terkait LGBT yang sempat ramai beberapa hari yang lalu, bro. Nah, itu saya akan bertanya yang pertama, bro. Bagaimana tanggapan Alkitab mengenai LGBT ini, bro? Silakan, bro. Ya, tanggapan Alkitab mengenai LGBT. Seringkali LGBT itu kan dihubungkan dengan hubungan sesama jenis. Padahal kalau kita melihat juga ada transgender juga ya, artinya mengubah apa yang sudah dari sananya, transgender. Nah, kalau hubungan sesama jenis, ini kita harus memahami hubungan sesama jenis itu ada batasannya. Kalau hubungan sesama jenis untuk bersosialisasi, it's okay kan? Hubungan sesama jenis untuk berteman, ya, untuk menjadi partner bisnis dan sebagainya, itu dalam sebuah standar. Namun kalau sudah sampai ke titik di mana sebuah hubungan yang lebih intim lagi, yaitu sebuah hubungan yang paling maksimal, yaitu adalah hubungan suami istri. Nah, itu nggak bisa. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu memang didesain untuk suami istri. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab sendiri, beranak cuculah itu melalui curahan cinta kasih dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu curahan kasih yang paling maksimal. Ya kan? Jadi hubungan itu memang antara satu laki-laki dan satu perempuan, percintaan. Itu standarnya di dalam Alkitab. Jadi dari standarnya saja memang juga itu tidak sebenarnya tidak mengizinkan yang namanya gay dan lesbian. Kita harus memahami hal itu. Nah, bagaimana dengan transgender? Transgender itu kan ketika seorang mengubah gendernya dia. Nah, kalau Alkitab ya secara jelas menjelaskan bahwa terlahir laki-laki ya laki-laki. Terlahir perempuan ya perempuan. Tidak ada di tengah-tengah itu. Jika memang ada orang yang memiliki hasrat untuk merubah itu, yang harus diperbaiki adalah hasratnya itu.
Jadi nggak ada. Tuhan memang ciptakan begitu lahirnya antara dua, laki-laki dan perempuan. Kalau sudah perempuan ya perempuan, sudah jelas. Ya, maaf, alat vitalnya sudah jelas. Itu udah harus diterima. Jangan diubah. Gitu. Misalkan kita yang namanya manusia diciptakan dengan mulut untuk makan. Ya masa ada yang mau sih makan dari selang? Kan tidak ada yang mau ya. Manusia kan maunya kan menggunakan mulut yang memang fungsinya untuk makan, merasakan. Jadi apa yang udah diciptakan dari sananya sudah jangan diubah-ubah. Nah itulah Alkitab sudah jelas sekali dalam hal-hal itu. Jadi nggak perlu ada perintah-perintah lagi, tidak boleh lesbian, tidak boleh gay, tidak boleh bisexual, tidak boleh transgender. Itu menurut saya tidak perlu ada perintah, karena sudah ada standarnya, itu sudah jelas prinsipnya. Demikian, bro. Ya, bro, thank you, bro. Pertanyaan yang kedua, bro. Ketika kita melihat di media yang berkembang hari-hari ini, bahwa banyak sekali orang menyerukan untuk supaya kaum ini nih dijauhin, bro. Karena memang statementnya adalah mereka berdosa. Nah, dari hal itu saya mau tanyakan, bro, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah kita harus menjauhi mereka karena mereka ini berdosa, atau seperti apa, bro? Karena ada yang saya lihat juga di dalam pandangan orang, bahwa orang masih memilah-milah nih bahwa ini dosa besar atau dosa kecil. Nah, bagaimana kekristenan melihat hal tersebut, bro? Iya, menurut saya menjauhi ketika memang mereka memutuskan ya, mereka memutuskan sendiri untuk dijauhkan. Artinya para kaum LGBT ini bersikukuh, bersikeras, jauhi saya. Nah itu nggak apa-apa kita jauhi. Tapi selama mereka tidak bersikukuh dan meminta untuk dijauhi, menurut saya jangan ambil inisiatif untuk menjauhi. Mengapa? Karena kalau Anda mengambil inisiatif untuk menjauhi, mereka tidak akan memahami, atau mereka akan justru semakin dalam di dalam kesalahpahamannya mereka. Nah, itu menurut saya cara yang kurang bijak. Salah satu contohnya misalkan kalau kita sebagai manusia berdosa, tentu manusia nggak ada yang mengaku tidak berdosa, kan? Pasti kita berdosa. Terus tiba-tiba Allah bicara bahwa saya mending saya jauhi kamu deh, karena kamu berdosa. Saya jauhi kamu aja. Bagaimana itu? Maka itu pemikiran-pemikiran terkadang kita harus memikirkan secara kompleks. Bahwa ada suatu hukum, ada otoritas yang terlibat di situ, ada hukumnya, ada otoritasnya, ada subjeknya, ada objeknya. Itu harus dipikirin sama-sama naturnya. Dan tindakan apa yang paling tepat untuk menghadapi polemik seperti itu. Dan menurut saya menjauhi itu tidak masalah kalau mereka sendiri yang bersikukuh untuk dijauhi. Selama mereka tidak bersikukuh untuk dijauhi, tetaplah perlakukan mereka dengan kasih, perlakukan mereka dengan baik. Karena di dalam Alkitab ada sebuah contoh di mana di dalam Yohanes pasal 8 ada seorang penzina yang mau dirajam dengan batu. Nah, Yesus bilang kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang mau merajam perempuan itu, Yesus bilang, barang siapa kalian yang tidak berdosa, silakan lempar batu itu pertama. Yesus bukan mendukung perzinahan itu, tapi Yesus mau orang Farisi dan ahli Taurat itu sadar bahwa mereka itu sebenarnya juga berdosa. Mereka itu juga sebenarnya layak untuk menerima penghukuman. Akhirnya ada tidak yang melemparkan batu itu, tidak. Yesus menginginkan mereka sadar
juga Yesus menginginkan perempuan itu sadar. Maka Yesus bilang pergi bertobat. Orang Farisi dan ahli Taurat pun mereka pergi, pasti mereka berpikir kan ketika Yesus bicara seperti itu. Nah, itu salah satu pelajaran bagi kita untuk menghadapi, jangan merasa ketika kita melihat sepertinya penyimpangan seksual itu lebih parah daripada dosa yang saya lakukan. Ya, saya cuma berbohong lah. Saya nggak sampai menyimpang seksual. Dosa tetap dosa. Tidak ada di mata Tuhan dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan, tidak. Noda itu tetap noda. Mau noda besar, mau noda kecil, tetap adalah noda. Dosa ya tetap dosa di mata Tuhan. Nggak ada dosa besar, dosa kecil tuh nggak ada. Kalau mata kita, kalau kacamata manusia, ya memang kita melihat seperti yang membunuh lebih kejam daripada hanya sekedar berbohong. Tapi tidak bagi Tuhan. You sudah melakukan dosa, you sudah melawan Tuhan. Tidak peduli dosa itu apa. Inti dosa melawan Tuhan. Nah, jadi kita harus sadar juga sebagai orang-orang yang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual. Lakukanlah mereka, jangan seperti pendosa berat. Karena kita pun berdosa. Hadapi mereka dengan kasih. Karena kita pun juga pendosa. Mereka berdosa, kita juga berdosa. Tidak ada perbedaan. Tapi bagaimana kita bisa sebagai manusia itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan saling justru menghakimi secara negatif dan menjauhi. Akhirnya yang timbul apa? Yang timbul adalah pengelompokan. Dan yang timbul apa? Yang timbul adalah merasa diri lebih tidak berdosa daripada orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Dan demikian menurut saya, bro. Ya, bro. Pertanyaan yang terakhir, bro. Nah, saya beberapa hari lalu, bro, menonton satu perbincangan di TV, di salah satu TV yang ada. Terus ada seorang tokoh agama, dia menyatakan bahwa perkembangan LGBT di Indonesia udah sangat tinggi sekali perkembangannya. Dan dia bilang yang harus bertanggung jawab atau yang salah dalam hal ini adalah pemerintah. Karena tidak ada undang-undang yang baik untuk menjerat kaum LGBT ini, bro. Nah, yang mau saya tanyakan, bro, apakah cukup hanya menyelesaikan masalah ini? Apakah hanya dengan ada undang-undang saja? Atau seperti apa, bro? Karena kalau undang-undang itu diberlakukan di Indonesia, kalau orang itu bisa juga dia pindah ke negara lain. Kalau itu dia ada dalam kaum LGBT ini. Bagaimana, bro, menanggapi hal tersebut, bro? Ya, menurut saya tidak masalah. Dibuat undang-undang itu tidak masalah. Namun untuk memiliki sebuah sudut pandang terhadap kaum LGBT, itu yang dibutuhkan kekompleksitasan. Karena mereka manusia. Bagaimanapun tokoh agama itu, dia berada di dalam kesadaran penuh pada pribadinya sendiri. Dia tidak merasakan menjadi orang yang mengalami hasrat penyimpangan seksual. Jadi dia bisa gampang, dengan mudahnya, dia bicara buat hukum ini, hukum mereka. Tapi bagaimana jika beliau berada di dalam kesadaran orang yang memiliki hasrat penyimpangan seksual? Pasti berat, kan? Pasti sangat berat. Nah, maka itu saya bilang, ini butuh suatu kompleksitas pemikiran dan kesabaran di dalam proses. Ya, bahwa jangan terburu-buru yang nanti jadinya apa? Kalau timbul hukuman berat bagi LGBT, ya mereka di depan kalian mereka nggak akan LGBT. Tapi memang kalau sama aja kalau mereka ternyata di belakang juga tetap LGBT, ya itu sama saja tidak menghilangkan LGBT-nya. Dosanya itu tetap. Kau hanya menghilangkan yang hanya di depan saja. Bukan seperti itu cara pikirnya.
Jadi yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa ditemani, mereka bisa diajak bicara, mereka bisa kita bisa saling berinteraksi, memberikan pemahaman dan sebagainya. Bagaimanapun setiap manusia memiliki kehendak bebas. Kalau orang itu tetap berkehendak bebas untuk memilih jalan penyimpangan seksual, biarlah dia yang tanggung dosanya terhadap Sang Pencipta. Kan gitu. Bagaimanapun you mau menghukum, orang tidak akan kalau nggak ngerti, orang kalau nggak paham. You hukum, dia akan berubah. Berubah hanya karena apa? Hanya karena takut hukuman. Pemahamannya tetap menyimpang. Karena dia hanya takut penghukuman, maka dia berubah depan mata Anda. Tapi masalah itu selesai nggak? Akar masalah itu selesai nggak? Tidak selesai. Nah, nggak bisa kita bilang satu Indonesia ini harus bersih dari LGBT. Nggak bisa. Selama ada dosa, pasti ada penyimpangan. Entah penyimpangan seksual, penyimpangan sosial, penyimpangan psikologis, penyimpangan apa. Selama ada dosa, pasti ada penyimpangan. Dan kita hanya bisa meminimalisir hal itu dengan memberitakan kebenaran. Memberikan pemahaman. Dengan kasih. Bukan dengan menakuti. Dengan hukuman. Karena bagaimanapun, hukuman itu hanya akan berguna untuk sebagai standar. Ya, standarnya apa? Standarnya Indonesia menolak LGBT. Ada hukumnya. Ya hanya itu aja. Tapi bagaimanapun untuk mencapai ke dalam pribadi orang yang mengalami penyimpangan seksual, itu dibutuhkan sebuah kompleksitas. Itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang jauh lebih dalam. Pemahaman yang jauh lebih dalam, bahasa saya, terapi yang lebih dalam untuk memberikan pemahaman. Jadi menurut saya sangat tidak bijak kalau menyalahkan pemerintah dan mengkambing hitamkan pemerintah dan hukum. Karena tanggung jawab paling besar bukan ada di pemerintah. Tanggung jawab paling besar ada di dalam orang-orang terdekat. Sekali lagi, tanggung jawab terbesar itu bukan ada di pemerintah. Tapi tanggung jawab terbesar ada di dekat orang-orang terdekat. Yang kedua adalah mentornya. Mau mentor ilmu pengetahuan maupun mentor rohani atau agama. Nah, itu tanggung jawab terbesar. Dan menurut saya, kalau terlalu cepat langsung menunjuk pemerintah, ya berarti itu terlalu terburu-buru dan terlalu mengkambing hitamkan orang lain tanpa melakukan pendekatan yang lebih sistematis untuk mencapai memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual. Dan kita harus juga ketika kita menghadapi kaum LGBT, kita juga mesti sadar kita orang berdosa. Mereka orang berdosa, kita orang berdosa. Sama-sama dosa. Di hadapan Tuhan dosa sama. Yang namanya dosa itu penyimpangan. Udah. Sama kok. Kita sama-sama orang berdosa. Nah, kita bagaimana sama-sama orang berdosa, kita saling, yang namanya saling membangun supaya ada di mana penyimpangan itu terminimalisir. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya sangat tidak bijak lah kalau mengkambing hitamkan orang lain. Demikian, bro. Ya, thank you, bro. Sebelum kita mengakhiri video pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan video ini? Iya, yang saya mau sampaikan adalah meskipun hari ini topikalnya tentang LGBT, tapi saya sampaikan untuk pribadi kita sendiri. Kalau Anda ingin menjadi berkat untuk orang lain, jangan pernah memandang kesalahan orang lain tanpa Anda mau menyadari kesalahan Anda sendiri. Itu bahaya. Kalau sudah merasa diri lebih benar daripada orang lain, itu sudah bahaya. Maka kita harus sadar dalam menghadapi orang yang memiliki sebuah kesalahan, memiliki sebuah penyimpangan, memiliki sebuah
entah mungkin merugikan pihak mana, kita harus sadar bahwa kita pun juga orang berdosa. Orang berdosa menghadapi orang berdosa, jangan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Sehingga kita menganggap orang lain kotor, orang lain hina, kita bersih. Itu tidak diajarkan di dalam kekristenan. Karena jelas di dalam kekristenan diajarkan bahwa semua orang yang berdosa, semua manusia adalah pembohong. Jadi kita harus sadar bahwa kita pun memiliki kekurangan. Bagaimana dengan bijak? Bukan untuk memusnahkan pribadinya. Bukan untuk menjauhi pribadinya. Tapi bagaimana untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada ditimbulkan dari dosa. Dan itu dibutuhkan kebijakan dimulai dari bisa melihat kesalahan diri sendiri. Kalau sudah bisa melihat kesalahan diri sendiri, pasti bisa menghadapi orang lain yang memiliki kesalahan lebih sabar. Ya, lebih sabar, lebih intensif, efektif, efisien. Jadi demikian pesan dari saya, Bro. Ya, terima kasih bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk share kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.